You know what time it is? Halo sahabat Storor, kembali lagi di Storor Channel. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Berkshire County. Film ini diperankan oleh Alissa King sebagai Kylie, Aaron Chetron sebagai Marcus, Samara Smallwood sebagai Roberta, Madison Ferguson sebagai Bobby, Christopher dan Gallagher. Sebenarnya masih ada peran-peran yang lain, cuman ini yang inti saja ya guys. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang harus menghadapi para psikopat karena video syur skandalnya itu viral di jagat dunia maya. Tanpa saya perpanjangkan lagi mukadimahnya, langsung saja kita bahas filmnya di Storor Channel. Tentu saya mengingatkan kembali kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang. Ingat, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Jangan pelit-pelit lah guys. Di awal film muncul mobil box di sebuah jalan, di mana ini adalah mobilnya para psikopat yang berdomisili di sekitar itu. Di scene berikutnya muncul seorang wanita yang kesendirian di pesta Halloween, dan kemudian dia dihampiri oleh seorang pria yang bernama Marcus, dan wanita berjubah ini adalah yang bernama Kylie. Mereka pun memasuki salah satu kamar, di mana Marcus mengatakan kepada satpam itu agar tidak ada yang lain masuk ke area tersebut. Dan kalian pasti dong tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka pun melakukan yang namanya mantap-mantap. Pada awalnya Kylie merasa ragu dengan tindakannya, namun Marcus terus memaksanya, hingga Kylie pun berubah pikiran dan dia pun melakukan apa itu yang namanya mantap-mantap. Tanpa sepengetahuan Kylie, ternyata Marcus merekamnya, dan tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata ada orang lain yang merekam perbuatan mereka tersebut. Hingga video mereka pun viral di sekolah mereka berdua. Di sekolah mereka, Kylie yang mengetahui video mereka viral. Tentu ini membuat dia sangat shock dan dia hendak memberitahu Marcus. Dan di saat dia melihat Marcus ternyata sedang menceritakan hal tersebut pada teman-teman mereka. Dan di sisi lain, Marcus pun mendapatkan sanksi dari pihak sekolah karena videonya viral. Kejadian ini tentu membuat Kylie sangat marah pada dirinya sendiri. Dia sangat menyesal atas apa yang terjadi, di mana nama baiknya kini telah buruk karena kejadian itu. Dia pun dicegal oleh teman-teman mereka yang lainnya, di mana ini adalah ceweknya si Marcus yang mengetahui dia telah melakukan hubungan itu dengan kekasihnya. Dan si Kylie pun mendapat bullying. Bullying terhadap si Kylie tidak hanya di situ karena kejadian itu, di mana dia harus melihat mobilnya dicoret-coret dengan kata-kata yang tidak senonoh menyangkut dengan peristiwa itu. Tentu ini semakin membuat Kylie sedih. Dan kemudian Marcus pun datang kepada Kylie, di mana si Marcus mengajak Kylie untuk memberitahu kepada dosen yang ada di kampus untuk memberitahukan tentang itu agar dia tidak dikeluarkan di sekolah. Mendengar Marcus yang hanya mementingkan dirinya sendiri, lantas Kylie pun pergi dari sana dengan berlinang air mata. Karena videonya yang harus viral, sesuatu yang tidak harus dibanggakan olehnya. Dan kemudian sampailah Kylie di rumah. Dan tentu hal ini kembali menjadi penyesalan yang terdalam bagi si Kylie, di mana dia memutuskan untuk mandi, untuk menyegarkan pikirannya karena videonya yang viral. Dan di saat dia mandi muncullah ibunya yang memarahi si Kylie karena perbuatannya, di mana ibunya ini dipanggil oleh pihak sekolah menyangkut tentang video anaknya yang viral, yang telah melakukan skandal. Ibunya pun menghukum si Kylie, di mana dia besok pagi harus pergi dari rumah itu untuk bekerja di suatu tempat menjadi pengasuh di keluarganya karena perbuatannya ini telah memalukan orang tuanya. Keesokan paginya menyangkut budaya Halloween, di mana para orang barat itu mengucap Halloween kepada tiap rumah, dan kemudian tuan rumah memberi permen kepada anak-anak yang menghampiri rumahnya mengucap Halloween. Dan di pagi itu Kylie pun hendak pergi ke tempat yang telah disuruh oleh ibunya, di mana di sana dia harus menjadi pengasuh. Dia harus hidup mandiri karena ini adalah bentuk hukuman dari ibunya. Tempat yang dikunjungi Kylie ini bernama Berkshire County. Dan di tengah-tengah jalan dia mendapat telepon dari si Marcus, di mana Marcus meminta Kylie untuk mengkonfirmasi agar dia tidak dikeluarkan di kampus. Kylie pun mematikan telepon dari Marcus dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah perjalanan ia dikagetkan dengan kemunculan mobil box dan orang yang berdiri di samping mobil box itu dengan dandanan Halloween. Tetapi dia tidak menaruh rasa curiga dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Dan tibalah dia di rumah yang ditujunya di Berkshire County.
di mana tempat di rumah inilah dia akan bekerja menjadi seorang pengasuh di sana karena ini adalah hukuman dari ibunya. Sesampainya di sana, Kylie pun disambut oleh Bapak Harrison, bapak penghuni rumah itu. Rumah yang sangat luas tempat Kylie bekerja ini, Bapak Harrison pun terpaksa harus memandunya. Dengan keikhlasan hati, Bapak Harrison terus memandu si Kylie agar dalam waktu cepat si Kylie bisa langsung beradaptasi. Dan Bapak Harrison pun juga mengatakan bahkan dulu ada pembantu di sana yang tersesat dan tak pernah kembali di dalam rumah itu. Dan kemudian Bapak Harrison pun menjumpai Kylie dengan anak-anaknya karena untuk sementara waktu Kylie lah yang akan mengasuh anak-anaknya di mana dia harus pergi, dan anak-anak ini bernama Sam dan Poppy. Dan kemudian Bapak Harrison masih memandu si Kylie di mana dia memberitahu kebiasaan anak-anaknya tidur jam berapa, makan jam berapa, dan Bapak Harrison juga memandu si Kylie ke suatu tempat di mana tempat tidur anak-anaknya, Sam dan Poppy. Dan kemudian di tengah pemanduan tersebut datanglah Ibu Harrison, di mana ini adalah ibunya Sam dan Poppy, di mana mereka pada hari itu harus pergi dari rumah itu dan menitipkan pesan kepada si Kylie untuk menjaga anak-anaknya selama dia pergi bersama suaminya. Bapak Harrison dan Ibu Harrison pun pergi, dan si Kylie pun masih melihat-lihat seisi rumah itu agar dia mampu beradaptasi dengan cepat tentang kebutuhan anak-anak ini. Di saat beristirahat di rumah itu, si Kylie diajak oleh Sam dan Poppy untuk bermain petak umpet hingga malam hari. Mereka bermain bersama, bermain petak umpet. Di tengah permainan, si Kylie mendapat telepon. Entah telepon dari siapa ini. Lantas si Kylie pun mengangkatnya dan kemudian mematikannya karena pertanyaan yang bertelepon itu agak sedikit aneh baginya. Dan kemudian mereka pun melanjutkan mencari Sam di mana Poppy sudah ketemu oleh si Kylie. Sam yang tak kunjung dijumpai membuat si Kylie menyerah dan dia sangat kaget dengan kemunculan Sam di belakang lemarinya. Dan kemudian si Kylie pun mengajak Sam dan Poppy untuk tidur di mana waktu tidur mereka telah datang. Dan si Kylie pun menemani Sam tidur pertama kali. Setelah itu dia masuk ke kamar si Poppy untuk meniduri si Poppy. Lazimnya anak-anak si Kylie pun dimintai oleh si Poppy untuk mencerita dongeng sebagai pengantar Poppy tidur. Si Kylie pun memenuhi apa yang dimintakan oleh Poppy, menceritakan dongeng, dan dia pun menceritakan dongeng kepada si Poppy agar Poppy bisa tidur dengan terlelap setelah mendengar dongengnya. Setelah meniduri anak asuhnya, si Kylie pun masih melanjutkan untuk terus beradaptasi dengan seisi rumah, dan dia sangat kaget. Tiap ruangan berbeda-beda. Dan dia pun melihat ada satu komputer, dia pun membuka komputer tersebut. Dan dia melihat ada gelang di sana, dia pun lantas langsung memakainya. Dan setelah memakai gelang tersebut, dia melihat komputernya muncul yang mencekak gambarnya. Dan ini membuat dia sangat kaget dan dia pun mematikan komputer tersebut. Dan tiba-tiba datang telepon yang menanyakan hal-hal aneh juga. Lantas hal ini membuat dia bingung. Dia mengira itu adalah Markus yang masih mengejar-ngejarnya. Karena tidak ada kejelasan siapa yang menghubungi telepon tersebut, lantas dia pun mematikannya. Dan kemudian setelah mematikan telepon tersebut, dia pun masuk ke kamar mandi untuk pub. Dan di tengah-tengah pub sambil melihat-lihat gelang dan merenungi nasibnya dan penyesalannya karena hal tersebut, tiba-tiba bunyi bel rumah. Bel rumah yang berbunyi di tengah-tengah malam tentu ini membuat dia sangat takut. Tetapi dia harus memberanikan diri untuk mengetahui siapa yang membunyikan bel itu. Dia pun menguntip lewat rumahnya. Dan dia mendengar salamnya Halloween. Dan lantas dia pun membukanya. Dia mengira ini adalah budayanya Halloween. Karena dia sebagai tuan rumah tentu dia memberikan kebiasaan orang di sana di mana setiap ada salam dari Halloween dia memberikan permen. Dan ketika dia memberikan permen kepada anak itu, dia sangat kaget dengan kemunculan orang lain di sisi lain. Dan dia pun lantas masuk ke dalam rumah dan mengambil teleponnya untuk menelpon polisi melaporkan tentang ada orang yang ingin menangkapnya di rumah tersebut. Dengan ketakutan yang sangat mendalam, Kylie terus mengatakan kepada pihak kepolisian tentang orang-orang yang hendak menangkapnya pada saat itu, di malam itu, di rumah yang sebesar itu. Dan dia pun mengatakan kalau di dalam rumah itu tidak hanya ada dia sendiri, melainkan ada dua anak-anak lain. Dan dia kembali menguntip lewat pintu dan dia melihat masih ada orang-orang para psikopat itu di rumah tersebut. Dan hal ini membuat dia makin takut. Di tengah telepon itu, pihak kepolisian mengatakan padanya agar tidak mematikan telepon. Si Kylie pun berlarian untuk memastikan tidak ada celah
pembunuh itu masuk ke dalam rumah tersebut. Dan di sisi lain dia melihat Pobi dan dia pun mengamankan Pobi ke kamarnya. Dan setelah mengamankan Pobi ke kamarnya, dia mendengar suara Pobi, teriakan Pobi yang memanggil namanya. Dan tentu ini memastikan si Pobi telah diculik oleh psikopat itu. Mengetahui Pobi yang telah diculik oleh para psikopat, tentu ini membuat si Kylie makin takut. Di mana dia sendiri belum mampu beradaptasi dengan rumah yang sebesar itu. Dan di sudut rumah itu dia pun kembali berteleponan dengan para polisi yang belum mematikan telepon tersebut. Di mana para polisi itu menanyakan tentang anak-anak itu apakah ada bersamanya. Tentu si Kylie pun mengatakan kalau anak-anak itu tidak ada bersamanya saat ini. Dan polisi pun mengatakan kepada si Kylie kalau polisi akan datang ke sana dalam 10 menit. Si Kylie hanya bisa pasrah tentang dirinya antara hidup dan mati. Di sisi lain terlihat para psikopat itu yang berhasil memasuki rumah itu. Dan psikopat itu terus mencari para penghuni yang menghuni di rumah yang sebesar itu. Dia kucing-kucingan bersama si Kylie. Si Kylie yang melihat para psikopat itu telah pergi, dia pun melihat kunci mobilnya. Dan dia pun turun dari persembunyian itu untuk mengambil kunci mobilnya untuk bisa pergi dari sana. Setelah mengambil kunci mobil itu, dia pun pergi ke kamar si Sam dan Pobi untuk memastikan apakah Pobi dan Sam memang benar-benar sudah tidak ada lagi di dalam rumah itu, telah diambil oleh para psikopat itu. Dan di sana dia harus mengetahui memang benar ternyata Sam dan Pobi memang telah diculik oleh para psikopat itu. Dan di rumah yang sebesar itu, si Kylie pun seorang diri harus menghadapi para psikopat itu. Dan di saat persembunyian itu diketahui oleh para psikopat itu, dia pun terus lari dan terus lari kucing-kucingan bersama para psikopat itu. Menegangkan ketakutan, tentu ini sangat dirasakan oleh si Kylie saat berhadapan dengan para psikopat yang akan membunuhnya ini. Si Kylie hanya bisa menghindar dari kejaran para psikopat itu hingga si Kylie masuk ke jalan buntu, di mana dia berada di platform yang ketinggiannya bisa dibilang beberapa meter. Di tengah kepanikannya, dia pun kembali menelpon para polisi yang memang belum mematikan telepon tersebut, di mana dia mengatakan kalau anak-anak yang diasuhnya ini telah ditangkap oleh para psikopat itu. Dan di sana Kylie kembali menyesali perbuatannya, di mana dia tidak becus menjaga anak-anak tersebut. Dan ini semua karena video curnya yang telah viral. Seandainya video cur itu tidak muncul, mungkin dia tidak akan begini. Begitulah pikirannya saat itu. Apa yang terjadi pada si Kylie saat ini, tentu dia harus menghadapinya. Dan di sisi lain, kita sebagai penonton pun harus mengetahui ternyata para psikopat ini memiliki akses untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kylie yang berhasil turun dari lantai atas, dia pun memasuki mobil. Kylie pun kembali memberitahu kepada kepolisian yang belum mematikan telepon darinya. Pihak kepolisian pun mengatakan kepada si Kylie agar tidak pergi dari sana seorang diri. Dia membutuhkan anak-anak itu karena itu adalah tanggung jawabnya. Lantas si Kylie pun melihat mobil box itu, di mana mobil box yang pernah dilihatnya saat dia hendak pergi ke sana. Dan si Kylie memberanikan diri untuk mengetahui apakah di dalam mobil box itu ada Sam dan Pobi. Kylie pun mendekati mobil box itu, mobilnya para psikopat, dan dia melihat anak psikopat yang ada di dalam mobil itu. Dan dia pun mewanti-wanti anak itu. Melihat anak itu yang keluar dari mobil, dia pun memasuki mobil box itu. Dan dia melihat ada lubang di belakang tempat duduk mobil box itu. Dia pun memasuki box itu untuk mengecek keberadaan Sam dan Pobi. Dan ketika di dalam box itu dia sangat kaget, di mana dia melihat banyak manusia yang diikat dan disiksa di dalam mobil box itu. Ini lazimnya para psikopat. Dan dia pun menyenter kembali, di mana dia melihat Pobi yang diikat dan dimasukkan ke dalam sangkar yang ada mobil box itu. Anak psikopat yang kembali memasuki mobilnya, dia merasa aneh karena permennya yang hilang. Permen itu hilang ketika si Kylie masuk ke dalam mobil itu. Dan dia memberitahu orang tuanya. Dan di sisi lain, terlihat ayahnya yang memasuki si Sam ke dalam mobil itu. Si Sam yang telah pingsan dan diikat, dimasuki ke dalam sangkar yang ada Pobinya juga, tanpa mengetahui keberadaan si Kylie. Si Kylie yang melihat si Sam dan Pobi yang telah diikat, dimasukkan ke dalam satu sangkar. Dia pun mengeluarkan si Sam dan Pobi dan terus mengetuk-ngetuk si Sam dan Pobi agar terbangun. Di sisi lain, anak psikopat dan ibunya ini harus mengetahui tentang kepolisian yang berada di sekitar itu dan akan sampai dalam 4 menit ke tempat itu, di mana polisi itu datang setelah dihubungi oleh si Kylie.
Setelah mendengar tentang itu, mereka pun turun dari sana untuk mengatur strategi tentang keberadaan pihak kepolisian yang hampir mendekati mereka. Di dalam gerbong tersebut, si Kylie terus memanggil si Sam dan Poppy agar terbangun dari pingsannya. Poppy dan Sam pun terbangun dari pingsannya, dan Kylie pun memberitahu kepada anak-anak asuhnya ini agar tetap tenang dan hanya mendengar aba-aba dari si Kylie. Ketika mereka disuruh lari, maka mereka harus lari. Kylie pun menyodor anak asuhnya itu lewat lubang dia memasuki gerbong itu. Dan dia pun berhasil mengeluarkan anak itu, dan dia sangat kaget dengan kemunculan para psikopat itu. Terjadilah pertarungan di sana antara si Kylie dengan psikopat itu yang membuat teleponnya itu jatuh. Kylie terus memandu anak asuhnya ini mendekati mobilnya. Dan sesampainya di mobilnya, dia sangat kaget ketika melihat mobilnya yang telah dihancuri oleh para psikopat itu. Di sisi lain terlihat anak psikopat yang menghajar tawanan yang lain. Kylie pun memutuskan untuk membawa Sam dan Poppy masuk ke dalam rumah kembali. Dan di sana dia bertanya kepada si Sam di mana tempat persembunyian yang paling ampuh. Dia menggunakan pengalaman mereka bermain petak umpet, dan di sisi lain tibalah polisi ke rumah itu. Polisi yang ditelepon oleh si Kylie tentang keadaan Kylie yang sangat darurat saat itu. Dan para polisi ini pun terus menjelajah seisi rumah memanggil-manggil para penghuni rumah, namun tidak ada sahutan. Dua orang polisi yang datang ke tempat itu, salah satu mencari mereka ke dalam rumah dan salah satu lagi beristirahat dekat mobil box para psikopat. Dan polisi ini sangat kaget di mana dia melihat ada darah di sekitar mobil psikopat itu. Kemudian polisi itu pun membuka mobil itu dan dia sangat kaget melihat ada mayat di dalam mobil itu. Dan orang yang diikat, dirantai dan disiksa. Polisi ini pun melapor ke polisi pusat dan tiba-tiba dia pun digorok lehernya oleh psikopat. Di sisi lain, hal buruk pun dialami pula oleh seorang polisi yang memasuki rumah itu di mana dia berjumpa dengan seorang psikopat dan dia bertafsir kalau itu adalah orang yang sedang merayakan Halloween, dan dia pun ikut menjadi santapan psikopat itu di mana psikopat itu berhasil menggorok lehernya. Kematian polisi tersebut diketahui oleh si Kylie melalui teriakan yang sangat keras sang polisi. Dan hal ini membuat Kylie, Poppy, dan Sam berada di ketakutan. Tetapi Kylie yang dewasa tentu dia harus bisa menenangkan Poppy dan Sam. Untuk mencari bantuan lain karena polisi yang telah mati, Kylie pun bertanya kepada Sam apakah di sana ada orang yang mendekati dengan rumah itu, dan Sam tidak mengetahui hal itu. Ketegangan pun kembali terjadi di mana sang psikopat pun berhasil menemukan ruang bawah tanah tempat mereka bersembunyi. Sang psikopat pun menyenternya ke ruang bawah tanah itu untuk menemui mangsanya. Mangsa yang akan ditangkapnya untuk dibunuh. Ketakutan dan ketegangan benar-benar terjadi di antara mereka semua. Sam, Poppy, dan Kylie, di mana jarak antara mereka dan psikopat hanya beberapa senti. Tetapi sang psikopat tidak berhasil menemui mereka. Kylie yang bergegas untuk pergi mencari bantuan di luar sana. Dia kembali menenangkan Poppy dan Sam agar tidak pernah takut. Kylie menitihkan pesan kepada anak-anak ini agar mereka tidak kemana-mana, dan Kylie berjanji akan kembali ke sana menjemput mereka untuk pergi dari sana. Lantas Kylie pun pergi dari sana untuk mencari bantuan di luar sana dan terpaksa harus meninggalkan Sam dan Poppy. Tentu ini adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh mereka semua. Kylie yang mencari bantuan di jalan dan dia melihat ada cahaya lampu di mana ada mobil yang melintas di area tersebut. Dia pun menghentikan mobil tersebut untuk meminta bantuan pada orang yang mempunyai mobil itu. Dan ternyata mobil itu adalah Marcus. Marcus yang memang sedang mencarinya untuk mempertanyakan tentang kasus mantap-mantap mereka. Dengan nada ketakutan, si Kylie pun mengatakan kepada si Marcus kalau mereka sedang diincar untuk dibunuh. Dan Kylie pun meminta bantuan kepada si Marcus agar pergi dari sana. Tetapi kesempatan ini malah dimanfaatkan oleh si Marcus dan mengancam si Kylie akan menyebarkan video yang divideoinnya kepada media online kalau dia tidak mau mengkonfirmasi kepada bapak yang ada di kampus. Kylie pun sangat kaget. Ternyata Marcus tega melakukan itu pada dirinya. Tetapi itu bukan saatnya dia untuk memikirkan hal itu. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba muncullah sang psikopat di depan mobil mereka. Lantas si Kylie pun menyetir mobil si Marcus.
Dan kemudian tibalah mereka di samping ruang bawah tanah dan Kylie menyuruh Markus untuk menunggu mereka di sana, di mana Kylie harus menjemput anak asuhnya. Tetapi Markus tidak mau, dia ingin pergi seorang diri. Dan si Kylie melihat aksi si Markus seperti itu. Kylie yang berhasil merampas handphone si Markus. Si Kylie pun mengancam si Markus kalau dia tidak mau menunggu mereka di sana, membantu mereka di sana, di mana Markus akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena kasus itu. Si Markus terpaksa harus mau setelah diancam oleh si Kylie, di mana dia sekarang sangat ketakutan harus berhadapan dengan para psikopat. Dan si Kylie melaksanakan tugasnya untuk menjemput anak asuhnya dan dibawa ke mobil si Markus. Si Kylie berhasil membawa Sam dan Poppy masuk ke dalam mobil si Markus. Namun, si Markus yang pening dan muntah-muntah memaksa dia harus keluar dari mobil. Karena dia yang keluar dari mobil memperlambat mereka untuk kabur. Dan tiba-tiba, sang psikopat pun membunuh si Markus di depan si Kylie. Kylie pun memasuk mobil dan menyetir mobil. Dan kemudian dia melihat ada mobil polisi. Dan keberadaan polisi, mereka pun mengsangka mereka telah aman. Ternyata yang mengendarai mobil polisi itu adalah para psikopat. Kesialan pun terjadi pada Kylie, Sam, dan Poppy. Mereka pun diikat kembali dimasukkan ke dalam gerbong mobil itu. Dan kali ini mereka dijaga oleh anak psikopat itu. Kylie yang mengira anak psikopat mungkin tak sejahat orang dewasa. Dia pun menggoda anak itu agar melepaskan mereka. Anak psikopat itu pun mendekati si Kylie. Namun siapa sangka anak sekecil itu, anak psikopat itu malah menusuk si Kylie di bagian perut. Bisa dibilang ini adalah efek jerah untuk si Kylie agar tidak menggodanya lagi. Tetapi kali ini si Kylie memiliki rencana karena tangannya yang terlepas. Kylie pun memanggil anak itu kembali dan menggodanya. Anak itu pun kembali mendekati si Kylie dan ingin menusuknya. Si Kylie yang terlepas dari jaritan tangan, dia pun berhasil melumpuhkan anak itu dengan mencekik lehernya. Dan si Kylie sih berharap anak ini tidak mati karena cekikan lehernya oleh dirinya. Dan benar saja, anak itu memang tidak mati dan dia membuka topeng di mana dia sangat sedih. Anak sekecil ini harus menjadi psikopat ataupun pembunuh karena ayah dan ibunya. Apa yang terjadi di belakang gerbong tidak diketahui oleh psikopat yang membawa mobil. Dan ternyata di sini memperlihatkan kalau para psikopat ini memiliki akses dan mengetahui apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian yang ada di pusat. Di sisi lain di belakang gerbong, Kylie yang terluka, dia pun mengambil baju anak psikopat itu untuk menutupi lukanya. Dan dia sangat senang di mana dia menemui teleponnya yang telah hilang. Dan kemudian dia pun kembali menelpon pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Tanpa dia menyadari, akses teleponnya ini hanya bersambung kepada pihak psikopat yang juga memiliki akses kantor pusat polisi. Dan dia sangat kaget, di mana muncullah seorang wanita, ibu dari anak itu. Dan Kylie sangat kaget, ternyata yang diteleponnya kali ini adalah wanita psikopat itu. Setelah menampakkan dirinya pada Kylie, wanita itu pun langsung menutupi gerbongnya. Dan Kylie yang memiliki pisau yang dibawa oleh anak psikopat itu, dia pun berhasil menggorok leher suaminya dari belakang gerbong itu. Suaminya yang mati karena leher digorok oleh si Kylie. Walaupun si wanita psikopat ini berhasil memisahkan pisau dari tangan si Kylie, dia mengira si Kylie tidak mempunyai alat apa-apa. Dia pun berhenti dan ingin membuka gerbong itu untuk membunuh si Kylie. Dan dia melihat tumpukan di dalam gerbong itu. Dan dia mengira itu si Kylie yang sedang bersembunyi. Lantas dia pun menusuknya. Dan dia sangat kaget. Ternyata itu adalah anaknya. Si Kylie yang berhasil kabur dari mobil box itu lewat jalur depan. Membuat si wanita psikopat ini harus memancing si Kylie keluar dari semak-semak. Di mana dia menghidupkan mobil untuk memancing si Kylie untuk keluar dari persembunyiannya. Tentu si Kylie harus keluar karena dia tahu di dalam mobil itu ada Sam dan Poppy yang harus diselamatkannya. Kylie pun mendekati mobil tersebut agar tidak pergi dari sana dan dia pun dikagetkan dengan kemunculan wanita psikopat itu yang menghajarnya. Dan Kylie yang telah menelpon pihak kepolisian setelah memutuskan kabel penyambung punya psikopat ke markas polisi telah diputuskan si Kylie, maka laporan Kylie akan langsung masuk ke pihak kepolisian yang ada di pusat. Perkelahian antara Roberta sang psikopat dengan Kylie yang sangat sengit. Dan Kylie berhasil menusuk leher Roberta menggunakan hingga dia mati. Setelah kejadian itu, si Kylie yang berada di rumah sakit ditemani oleh ibunya. Ibunya sangat bangga kepada si Kylie di mana anaknya ini berani menghadapi para psikopat itu
seorang diri. Ibunya itu juga mengatakan bagaimana para psikopat itu menghalangi dia untuk menghubungi polisi di saat teleponnya itu jatuh, dan disitulah para psikopat itu membajak telepon polisi. Di sisi lain di rumah sakit itu terlihat anak psikopat itu yang diserahkan oleh seorang dokter kepada psikopat pula yang memiliki tanda yang sama di tangannya, tanda para psikopat. Film ini pun berakhir dengan kedatangan psikopat ke rumah sakit ingin membunuh si Kylie. Jadi guys, begitulah kisah film Berkshire County. Lantas apa pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa komen di bawah. Dan guys, saya kembali mengingatkan kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membuat channel ini terus berkembang agar saya lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya. Tentu saya akan membuat apapun demi kalian. Jadi jangan lupa subscribe.